Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ya. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari Kamis kita lanjutkan belajar kitab Durusul Balaghah. Halaman 34 Ustaz. Ini judulnya kemarin membahas tentang insya ya. Insya. Kita judul aja lupa ini. Insya. Insya kemarin dibagi dua, tolab dan ghairu tolab. Ya. Yang dibahas dalam ilmu ma'ani ini tolab doang. Amar, nahi, istifham, tamani. Adapun yang ghairu tolab kayak fi'il, maddah, dan zam, ni'ma, bisa misalkan. Itu nggak dibahas dalam ilmu balaghah. Kemudian kemarin amar sudah, nahi sudah, istifham. Kemarin terakhir kita berhenti di istifham. Kita ulang sedikit Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal istifhamu fahuwa talabul ilmi bisyai'. Adapun bermula istifham, maka dianya istifham itu mencari ilmu dengan sesuatu, mencari tahu ya. Istifham itu berarti bahasa kita bertanya. Itu makna dasar istifham. Nah, wa adawatuhu alhamdatu wa hal wa ma wa man wa mata wa ayyana wa kaifa wa aina wa anna wa kam wa ayu. Bermula alat-alatnya istifham itu ada hamzah, ada hal, ada ma, ada man, ada mata, ayyana, kaifa, aina, anna, kam, dan ayu. Yang masuk dalam kategori pembahasan ma'ani dua doang, hamzah dan hal. Yang lain enggak. Cuma dibahas juga secara istitrat. Nah, kemudian kemarin, nah ini. Fal hamzatu li talabit tasawuri awit tasdiqi. Maka bermula hamzah itu untuk mencari tahu tasawur. Atau untuk, apa namanya, bertanya tasawur atau bertanya tasdik. Kemarin, tasawur itu mufrad. Bahasa mudahnya untuk nanya mufrad itu namanya hamzah bisa digunakan untuk dua hal. Pertama untuk nanya mufrad atau tasdik. Tasdik ini untuk nanya hukum atau nanya apa bahasa mudahnya Ustaz? Nanya hukum lah, nanya hukum tasdik. Nanya nisbah, nisbah kan hukum. Artinya nanya jumlah khobariyah. Hamzah bisa digunakan untuk menanyakan mufrad, bisa juga untuk menanyakan jumlah. Ya. Contoh tasawur kemarin apa? Zaidan dorobeta. Apakah si Zaid yang kau pukul atau si Umar? Jadi yang kita tanya mufradnya, maf'ulnya. Zaidan dorobeta am amra. Apakah si Zaid yang kau pukul atau si Umar? Nah, ini namanya hamzah tasawur. Kalau hamzah tasdek, dorobta Zaidan. Nah, apakah engkau telah memukul si Zaid? Nah, yang ditanya pukulannya, benar nggak? Benar nggak Ustaz? Sampai di situ. Atau kemarin aqama Zaidun, apakah si Zaid berdiri? Jadi yang ditanya hukumnya, maksudnya nisbahnya. Nisbah artinya mengisbatkan musnad kepada musnad ilaih, itu yang ditanya. Itu maksud tasdek. Idraku nisbatin, idraku mufradin tasawurin ulim wadarku nisbatin tasawurin, idraku mufradin tasawurin. Kebalik Ustaz. Idraku mufradin tasawurin ulim wadar kunisbatin bitasdikin wusim. Bitasdikin wusim. Itu. Atan sulam. Oke, ini ada. Wa tasawwuru huwa idrakul mufrad. Tasawur itu yaitu mengetahui makna mufrad. Kakaulika seperti ucapanmu, A'aliyun musafirun am Khalidun. Apakah si Ali itu yang pergi atau si Khalid? Artinya di sini nisbatnya di sini kepergian seseorang. Kita tahu ada orang yang pergi. Yang kita nggak tahu orangnya siapa. Nah, ini namanya hamzah tasawur. Yang kita tanya yang perginya kan. Si Ali apa si Khalid sih yang pergi? Kita tahu salah satunya memang pergi, tapi nggak tahu orangnya. Ta'in berarti ya. Talab ta'in. Nah ini, ta'taqidu anna safara hasala min ahadihima. Engkau punya keyakinan bahwa sungguh safir itu terjadi ya dari salah satu keduanya. Kita tahu ada yang musafir, yang nggak tahu orangnya yang mana. Nah, kita tahu anak kita udah makan, cuma kita nggak tahu dia makan apa. Nah, yang kita tanya apa yang dia makan, nah itu berarti tasawur. Khubzan akalta am aruzan misalkan, kan? Kamu makan roti atau makan nasi tadi. Tekanannya di roti atau nasi. Hamzah tasawur. Nah, engkau punya keyakinan bahwa sungguh safir itu hasilnya dari salah satu keduanya.
Walakin tatlubu ta'yinahu, tetapi engkau mencari akan menentukannya. Menentukannya. Yang musafir kita tahu ada yang musafir, yang nggak tahu siapanya. Jadi perlu ta'yin. Jawabnya juga harus ta'yin. Waliza karena itu yujabu bita'yin, karena itu dijawab akan dianya pertanyaan dengan ta'yin. Fayuqalu maka dikatakan Aliun masalah. Siapa yang pergi, si Ali apa si Khalid? Oh si Ali. Nggak boleh jawabannya iya atau tidak. Wa tasdiqu wa idrakun nisbah, dan bermula tasdik itu idrakun nisbah. Nah, nisbah berarti hubungan antara musnad ilaih. Contoh, safara Aliun, apakah si Ali sudah musafir? Ini jawabannya gampang banget, iya atau tidak. Tastafhimu an husulis safari wa adami. Engkau bertanya tentang hasil safir dan tidaknya hasil. Waliza karena ini yujabu bid'am, dijawab dengan na'am atau tidak. Jawabannya cukup iya atau tidak. Kalau nanyanya tasdik. Susah untuk mengingatnya Ustaz. Nah ini baru lanjut Ustaz. Siapa yang mau baca Ustaz? Dikit-dikit aja Ustaz. Satu alinea. Coba ya Tengku. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mas'ulu anhu fit tasawwuri ma yalil hamzata wa yakunu lahu mu'adilun yuzkaru ba'da am wa tusamma muttasilatan fataqulu fil istifhami anil musnadi ilaihi a anta fa'alta hadha am yusufu wa anil musnadi aragibun anta anil amri am ragibun fihi wa anil maf'uli a iyaya taqsidu am khalidan wa anil hali arakiban jita am masyian wa anil zarfi ayaumal khamisi qaddamta am yaumal jum'ati wa hakadha wa qad la yuzkarul mu'adilu nahu a anta fa'alta hadha aragibun anta anil amri a iyaya taqsidu arakiban jita ayaumal khamisi qaddamta. Oke Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mas'ulu anhu fit tasawuri ma yalil hamzah. Bermula yang ditanyakan darinya pada tasawur itu mah yang mengiringi ia akan hamzah. Jadi kalau yang kita tanya maksudnya mufradnya, tasawurnya. Jadi isi pertanyaan langsung kita taruh sesudah hamzah. Bermula mas'ul an yang ditanyakan darinya dalam tasawur itu mah yang mengiringi akan hamzah. Yang jadi tekanan pertanyaan berada sesudah hamzah istifham. Wa yakunu lahu mu'adilun yuzkaru ba'da. Dan adalah baginya mas'ul an itu mu'adil yang disebut akan dianya mu'adil sesudah am. Jadi mu'adil maksudnya apa namanya? Kalimat yang berada sesudah am itu namanya mu'adil. Arti mu'adil keberadaan dia mengimbangi adanya hamzah. Artinya nggak perlu hamzah lagi. Kalau contoh di atas Aliyun musafirun am Zaidun. Apakah si Ali yang musafir atau Zaid? Jadi Zaid di situ masuk dalam kategori ditanyakan. Cuma nggak perlu hamzah istifham lagi, sudah ada am. Am Aliyun musafirun am Zaidun ya. Maksudnya Zaidun musafirun maksudnya. Ya, am muadilah namanya. Adalah baginya mas'ul an itu muadil. Kalimat yang sebanding bahasa kita. Yang disebutkan sesudah am. Waktu sama muttasilatan dinamakan akan dianya am akan muttasilah. Muttasilah bersambung. Apa maksud muttasilah? Artinya kalimat sesudah am juga ikut ditanyakan. Masuk dalam kategori pertanyaan. Zaidun musafir am Zaidun. Apakah si Ali yang musafir atau si Zaid? Dua-duanya masuk dalam kategori pertanyaan. Itu am muttasilah. Karena ada satu lagi nanti namanya am munfasilah. Berarti yang sesudah am itu tidak ada hubungan dengan sebelumnya, enggak masuk dalam pertanyaan. Fatakulu, maka engkau berkata fil istifham dalam bertanya anil musnad ilaih, tentang musnad ilaih. Kalau yang kita tanya musnad ilaih, berarti sesudah hamzah istifham langsung musnad ilaih. Musnad ilaih mubtada atau fa'il. Tapi kalau fa'il nggak bisa didahulukan ya. Nah, anta fa'alta hadza? Apakah bermula engkau itu yang telah melakukan akan ini? Am Yusuf atau Yusuf? Berarti ini yang ditanyakan kamu atau Yusufnya tekanannya.
Wa anil musnad. Nah, maka engkau kata pada bertanya tentang musnad. Nah, araghibun anta anil amri? Apakah kamu benci dari perkara itu? Amraghibun fihi, atau apakah kamu suka perkara itu? Jadi raghibun ini mubtada ya, yang enggak butuh mubtada yang enggak butuh kepada khabar. Makanya disebut musnad. Kayak fi'il lah, isim fa'il. Musnad ilihnya di sini anta. Araghibun anta, apakah benci oleh engkau dari urusan itu atau suka pada urusan itu? Yang ditanyakan raghib, gharib an atau gharib fi. Berarti langsung berada sesudah hamzah istifham. Wa anil maf'ul, engkau kata ketika bertanya tentang maf'ul, iya ya, langsung maf'ulnya. Iya ya taqsidu am Khalid. Apakah saya yang kamu maksud atau si Khalid? Kalau kita balik, taqsiduni am Khalidan, boleh juga, cuma susunannya salah kan? Yang kita tanya tetap maf'ul bih tadi. Karena ada amnya. Karena am ini khusus kepada nanya tasawur. Kalau nanya bukan tasawur nggak pakai am, nggak pakai am muadilah. Azaidan darabta am. Jadi ada amnya kan? Azaidan darabta. Misalkan kita balik kayak kemarin. Darabta zaidan am amran. Sama sebenarnya ya. Cuma susunannya aja yang kurang benar. Yang menjadi pertanyaan harus didahulukan, jadi tekanan. Wa anil hali, engkau kata ketika bertanya tentang hal, araqibajita amasya, apakah kamu datang naik kendaraan atau jalan kaki? Ya. Wa anil daraf ayaumul khamisi qadimta am yaumal jumat, apakah pada hari Kamis kamu datang, kamu telah datang, telah tiba, atau pada hari Jumat? Wa hakadha, dan begitulah seterusnya. Wakat la yuzkarun muadilu, kadang-kadang tidak disebutkan akan muadil. Walaupun nggak disebut, kenapa nggak disebut? Karena sudah dipaham. Contoh, a'anta fa'alta hadza am ghairaka? Am ghairuka? A'anta fa'alta hadza? Apakah engkau yang melakukan ini maksudnya atau orang lain? Cuma orang lainnya nggak disebut. Araghibun anta anil amri? Nah, tetap yang ditanya ini tasawur. Iya ya taksud? Apakah saya yang kamu maksud? Araghiban ji'ta? Arakiban ji'ta? Apakah berkendaraan kamu datang? Hayaumal khamisi qadimta? Nah. Gimana Ustaz? Coba ditambahin Ustaz. Mana Ustaz Saiful? Ustaz Saiful? Tengku, berarti intinya mas'ulun anhunya itu sesudah hamzahnya itu ya Tengku ya? Ya, kalau yang kita tanya tasawurnya kan? Mufradnya. Tengku mau nanya Tengku. Ya Ustaz. Tapi ragibun anta tadi itu, ragibun itu mubtada bukannya anta ya Tengku? Ragibun mubtada, anta fa'ilnya. Saja mas sandal kabar gitu. Iya. Benar nggak? Benar kayaknya ya. Atau mungkin anta mubtada, ragibun khabar muqaddam, boleh juga kan? Yang penting di sini raghibun kalau kita jadikan mubtada boleh, tapi namanya mubtada sadam khabar, disebut musnad juga kan? Kalau kita anggap dia khabar muqaddam misalnya, mubtada musnad ilaih. Apalagi Ustaz Fikri, Ustaz Fahri. Nah itu dulu Tengku. Nah. Pelan-pelan itu. Di sana contohnya memang bukan begini. Apa namanya? Adharibun daidun ya. Adharibun daidun. Nah, adharibun mubtada. Daidun fa'ilnya. Adharibun daidun. Tengku, kalau idrokul mufrad ini gimana ya cara memahaminya? Gimana maksudnya tuh? Mufrad aja untuk pengen tahu yang kalimat mufradnya, bukan hubungan kalimat itu dengan kalimat lain. Kalau di sana, kalau arti idrak mufrad ya, apa sih arti zaid? Nah, itu namanya tasawur. Zaid itu siapa? Zaid itu apa? Zaidun itu apa? Atau dinding itu apa? Itu kan mufrad dinding ya. Nah, itu mengetahui makna dinding kalau dalam mantek. Namanya tasawur. Tapi kalau ada gabungan kalimat lain, apakah dinding itu kuat? Kita nisbatkan kuat kepada dinding. Ada musnad, ada musnad ilaih. Hubungan antara musnad ilaih namanya nisbah. Nah, itu namanya tasdik. Ya. Nah, jadi tasdik itu jumlah khabariyah sebenarnya. Yang ada peluang untuk orang percaya atau tidak. Ada peluang benar, ada peluang salah. Zaid berdiri. Nah, itu namanya nisbah. Nah, kita bisa benar dia berdiri, bisa tidak. Nah,
ada kemungkinan benar salahnya. Itu yang berkaitan dengan nisbah. Ini khabariyah ya. Khabariyah. Ya, semua khabariyah kan kalau ini coba kita lihat. Seperti nanti kalau contohnya gini Tengku ya. Entah ada kalau tasdik kan dia konteksnya untuk murokab gitu ya. murakab. Nah, murokab dari susunan kalimat. Nah, kalau misalnya contohnya gini, kalau kita bilang gini, as-sholatu wajibatun, lah katakanlah gitu ya kalimatnya. As-sholatu wajibatun. Nah, itu berarti kita tasawur itu kita mengetahui makna sholat itu apa. Apa itu sholat? Nah, ntar kan ibadatun af'alin muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi. Nah, itu berarti kita itu namanya tasawur, pengetahuan tentang sholat. Nah, begitu pula tentang wajibnya. Apa itu wajib? Misalnya ma yusabu ala fa'ilihi ya wa yuqabalu tarikihi. Nah, itu berarti itu tasawur semua. Nah, kalau udah tasdik itu antara hukum yang disimpulkan daripada gabungan dua kalimat ini. Itu tasdik. As-shalatu wajibatun. Nah, irtibatul bainal maudhu wal mahmul disebutnya itu. Itu mantik begitu kan. Coba di sana istilahnya maudhu dan mahmul. Hubungan antara maudhu dan mahmul namanya tasdik. Nah, kalau di sini musnad dan musnad ilaih. Ya. Kita untuk mengetahui terjadi tidak antara hubungan musnad dan musnad ilaih itu atau fi'il dan fa'il ini gitu seperti itu. Nah, kalau kita misalnya tasawurnya kita tertanya pada personilnya. Sholat itu apa? Siapa gitu yang melakukannya? Benar enggak dia ini? Seperti itu. Bukan antara hukum terjadi atau enggaknya. Kalau terjadinya sudah yakin dia, cuman bener enggak ya dia yang ngelakuin gitu, intinya seperti itu. Jadi tekanannya kepada mufradnya, itu tasawur. Ya kalau fi'il fa'il misalnya musnad ilaih berarti kita misalnya saparo zaidun. Nah, kalau inti pertanyaannya pada tasawur berarti dia itu meragukan yang sapar ini Zaid apa siapa gitu. Tapi kalau yang ditanyain sapar jadi misalnya tasdiknya terjadi enggak gitu perjalanan ini gitu. Musafir ini terjadi enggak gitu. Nah, berarti itu konteksnya kalau di situ tasdik. Ya udah jangan terlalu luas dulu nah. Enggak luas itu. Jadi standar. Ustaz Saiful, apakah Ustaz Saiful gini? Apakah Ustaz Saiful sudah makan? Itu tasdik. Tasdik. Nanya tasdik. Kalau saya nanya apakah Ustaz Saiful tadi makan roti apa makan nasi? Tekanannya di roti atau nasi. Itu tasawur. Berkaitan dengan rotinya atau nasinya. Nah itu. Jangan terlalu dilebarin dulu. Jangan pelan-pelan aja dulu. Di garis ini. Aman. Kalau natijah itu Tengku gimana ya? Tasdik juga itu. Yang mana? Natijah katanya kan kalau di mantek-mantek itu apa? Itu urusan masalah kias, Ustaz. Kias. Hadza muskirun, ini memabukkan. Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan khamar, natijahnya hadza khamrun. Berarti ini khamar. Itu natijah namanya. Natijah itu hasil dari dua qadhiyah. Ini mantek lagi, Ustaz. Premis. Iya. Kalau natijah itu kesimpulan atau konklusi biasanya dibahas gitu. Anak itu. Jadi mukadimahnya suami, istri kan, punya anak, itu anak natijah. Hasil. Oke, lanjut. Nah, ini wal mas'ul an. Coba Tengku. Oke. Wal mas'ulu anhu fit tasdiqi an-nisbatu. Wala yakunu laha. Bismillah. Belum pakai bismillah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mas'ulu anhu fit tasdiqi an-nisbatu. Wala yakunu laha mu'adilun. Fa in ja'at am ba'daha quddirat munqati'atan wala takunu bima'na bal. Wa hal li talabit tasdiqi faqat nahwu hal ja'a sadiquka wal jawabu na'am aw la. Walidha yamtani'u ma'aha dhikrul mu'adili. Fala yuqalu hal ja'a sadiquka am aduwuka. Wa hal tusamma basitatan in istubhima biha an wujudi syai'in fi nafsihi. Nahwu halil inqa'u mawjudatun wa
murakkabatan in istubhima biha an wujudi syai'in li syai'in nahwu hal tabidul anqa'u wa tabrukhu. Oke, Ustaz. Nah, titik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mas'ulu anhu fit tasdiki anisbah. Bermula yang ditanyakan darinya dalam tasdik itu nisbah. Jadi nisbah tadi hubungan antara mubtada khabar, hubungan fi'il fa'il ya, hubungan bahasa singkatnya hubungan musnad ilaih. Namanya nisbah. Nah, jadi dalam tasdik itu yang ditanyakan nisbahnya, hukumnya. Nah, berdiri enggak dia? Nah, makan enggak dia? Wala yakunu laha mu'adil, dan tidak adalah baginya nisbah, baginya tasdik nisbah. Nah, dan tidak adalah baginya nisbah ya. Kemana domainnya? Nisbah, nggak ada yang lain ya. Dan tidak adalah baginya nisbah itu mu'adil. Jadi nggak pakai am. Kalau yang ditanya itu tasdek, tandanya nggak ada am. Kalau yang ditanya tasawur tadi, ada am sesudahnya. Tapi pada kondisi tertentu am itu bisa dibuang. Artinya am itu bisa jadi tanda biasanya. Nah, am itu tanda yang ditanya itu tasawur. Tidak adalah baginya nisbah itu mu'adil. Nggak ada amnya. Fa'in ja'at am ba'daha, maka jika datanglah oleh am sesudahnya nisbah, sesudah istifham nisbah, kudirat, niscaya ditakdirkan akan dianya am akan yang mungkati'atan. Nah, am yang berada sesudah nisbah atau tasdik nisbah tadi namanya am mungkati'ah. Artinya kalimat sesudah am nggak masuk dalam pertanyaan, putus dari kalimat sebelumnya. Watakunu, dan ada ianya am itu dengan makna bal. Contoh yang sering, hal ja'a Zaidun, am tola'ati syamsu. Apakah telah datang si Zaid? Nah, apakah telah datang si Zaid? Jawabannya mestinya iya atau belum. Kemudian kita tambah am tola'ati syamsu, atau terbitlah matahari. Jadi atau itu bahkan matahari sudah terbit. Jadi matahari terbit itu nggak masuk dalam kategori pertanyaan. Namanya am mungkati'ah. Jadi maksud orang yang mengatakan itu, apakah si Zaid sudah datang? Matahari sudah terbit nih. Ya. Bukan am mu'adil namanya. Kalau bimanabal berarti gimana maknanya itu? Nah, itu maknanya berarti apa namanya? Yang sesudah bal bukan masuk pertanyaan, tapi pernyataan. Pernyataan. Apakah si Zaid sudah datang? Matahari sudah terbit. Hal ja'a Zaidun am tola'ati syamsu. Jadi apakah si Zaid sudah datang? Bahkan matahari ini sudah terbit kan? Nah, sudah siap. Nah, ini pernyataan berarti sesudah bal. Bukan pertanyaan. Itu mu'adalun apa mu'adilun? Itu maknanya apa enaknya itu? Mu'adil, yang sebanding. Berarti katakanlah pembanding gitu ya? Pembanding ya. Ya, pembanding. Mu'adil. Berarti setelah am dan sesudahnya itu ya sebanding gitulah. Pembandingannya gitu ya. Perbanding. Jadi maksudnya begini, mu'adil itu sebanding dalam arti dia sebanding dengan ada hamzah. Cuma nggak disebut hamzah istifhamnya lagi. Jadi am ini mestinya di am ini ada hamzahnya. Jadi contohnya ja'a Zaidun am amrun misalkan ya. Am amrun. Jadi seolah-olah ja'a amrun, nah gitu. Jadi am ini mu'adil, sebanding dia dengan hamzah. Nah, kalau namanya am mu'adilah hamzah, sebanding dengan hamzah. Artinya am ini menunjukkan kepada ada istifhamnya, walaupun nggak ditulis dan nggak perlu ditulis. Apa mana pembanding ini artinya kalimat sebelum, untuk membandingkan kalimat sebelum am dan sesudahnya gitu, Tengku. Iya, yang jadi pertanyaannya. Iya. Kalimat yang jadi pertanyaannya. Mas'ulannya. Iya. Dua. Ya katakanlah kalau gini, kalau kita bertanya kan katakanlah dalam posisinya syak gitu ya, atau tetap kan ada sebelahnya gitu. Sebelahnya itulah mu'adil. Ya. Nah, iya itu. Kamu atau dia, kan? Kamu atau iya. dianya mu'adil. Dua, wahal li thalabi tasdik. Bermula hal itu untuk talab tasdik, fakat saja. Jadi kalau hal ini digunakan khusus untuk tanya nisbah. Kalau hamzah tadi bisa dua, bisa tasawur, bisa tasdik. Kalau hal khusus untuk nanya tasdik, nanya nisbah. Contoh, hal ja'a sadiquka, apakah telah datang temanmu? Jawabannya na'am doang, enggak ta'yin. Ya atau tidak. Wal jawabu, bermula jawab itu na'am atau la. Walidha, karena ini, karena bukan untuk ta'yin tapi untuk tasdik, yamtani'u ma'ha dzikrul mu'adir, terlarang bersamanya hal oleh menyebut mu'adil. Kalau yukalu, maka nggak boleh dikatakan hal ja'a sadiquka am aduk.
Jadi kalau ada am ini menunjukkan untuk penentuan salah satunya. Kayak ragu orang kan? Kayak ragu. Ini atau dia. Sedangkan hal enggak digunakan untuk ini atau itu. Untuk tasdik doang. Apakah si temanmu udah datang? Jawabannya iya atau tidak aja. Nah. Begitu. Nggak tahu kita kalau ngomong bahasa Arab mah kadang ketukar-tukar aja ya. Kalau latihan-latihan. Udah sembarangan aja. Nggak tahu ini Ustadz Hudori ini gimana kalau ngomong Ustadz? Sehari-hari. Yang aturannya seperti itu, penggunaan hamzah dan ha. Tengku, kalau bal apa makna bal kalau kita artikan bahasa Indonesianya biasanya apa ya, Tengku? Bahkan. Enggak, kalau yang maknanya bal itu bahkan atau tetapi atau bagaimana, Tengku ya? Bahkan. Bahkan ya. Ya. Kalau tetapi biasanya yang sebelumnya salah kan? Begini-begini. Oh, enggak begitu, tetapi begini. Nah, bal. Jadi begini, gimana ya bahasa Indonesia? Bal, kalau idhorab itu maknanya bahkan. Artinya yang sebelum bal ya, yang sudah bal juga iya. Kalau maknanya tetapi, biasanya namanya idhorab intikal. Ibtal, idhorab ibtal. Membatalkan yang di belakang bal, membenarkan sesudah bal. Bahasa Indonesianya mungkin tetapi, lebih kurang. Tetapi. Kalau tetapi itu biasanya apa beda lapan lakin itu beda tuh ya. Itu kan maknanya tetapi juga itu biasanya tapi disebut istidrok gitu. Iya. Cuma ada dua tetapi Ustaz. Ada tetapi bal, ada tetapi lakin kan. Ja'a Zaidun, bal amrun misalkan. Itu kalau bal maksud kita ibtal, berarti ucapan pertama salah. Ja'a Zaidun bal salah. Ja'a Zaidun salah, bal amrun. Nah, itu bal ibtal. Yang di belakang bal salah. Kayak kita ralat gitu ya. Nah, tapi kalau bal maknanya tapi dua-duanya benar. Ja'a Zaidun bal amrun. Si Zaid datang, bahkan si Umar juga datang, dua-duanya berarti. Nah, itu saat Dzulkarnain. Ini kita harus ke Arab dulu Ustaz nih. Nganggo nonta 2 tahun insya Allah. Bal nih di atap bab atap tuh ya, bal itu ya. Yang mana? Bal atap apa itu? Bal itu di bahasanya kalau di Nahwu. Di Nahwu, bal ratap. Bab atap ya. Ratap. Bal. Nah, ini tadi. Nah, ini. Wahal tusamma basitah idza stufhima biha an wujudi syai'in fi nafsi. Bermula hal itu dinamakan akan dianya hal akan basitah, hal basitah. Bahasa kita basit ini tunggal ya. Hal tunggal namanya. Hal itu dinamakan akan dianya hal akan basitah, huruf basit atau hal basit. Ini stufhima jika ditanyakan dengannya hal tentang wujud sesuatu pada dirinya sesuatu. Yang ditanyakan sesuatu itu enggak berkenaan dengan hal lain. Pakai hal, namanya hal basit. Halil angka'u maujudatu. Apakah angka itu ada? Jadi angka itu kalau dalam kamus itu kan ada yang bilang tairun wahmiyun. Burung yang cuma ada dalam bayangan, ada namanya, orang nggak pernah lihat wujudnya. Apa bahasa kita? Kayak burung Garuda, Ustaz. Burung Garuda. Burung fiktif itu, Tengku. Iya, fiktif. Jadi burung Garuda ada namanya, udah masyhur jadi lambang negara, tapi kita nggak pernah lihat wujudnya gimana. Nah, itu angka. Nah, hal angka maujudatun, apakah angka itu ada? Nah, itu namanya halnya hal basit. Yang kita tanya keberadaan sesuatu. Nah, itu. Walaupun ada juga yang mengartikan angka lain. Wa murakkabatan, dan dinamakan akan dianya hal akan huruf murakkab. Nah, hal murakkab namanya. Idza stufhima biha, apabila ditanyakan dengannya hal an wujudu syai'in, tentang wujud sesuatu karena sesuatu yang lain. Ditanyakan tentang wujud sesuatu tapi ada yang lainnya. Ada tambahannya. Contoh, hal tabidul angka wa tafrahu, apakah bertelurlah oleh burung angka dan menetas ia? Nah, jadi ada tambahan tafrihu. Jadi yang dia tanya keberadaannya dan ada sambungannya kan? Apakah dia menetas atau tidak? Nah, ini namanya hal basit. Hal murakkab. Nah, itu Ustaz. Titik kembali ke Ustaz. Aduh. Ini baru ngomong huruf aja belibet tuh ya. Masya Allah. Jadi Susahnya tabayada di sini ya. begini Tengku ya.
Pakai huruf gini-gini aja susah ya kalau ngomong. Ya. Ya, makanya kita biasanya orang belajar bahasa Arab itu nggak belajar kaidah, Ustaz. Jadi nggak ribet. Dia belajar menghafal pertama kan. Tahu mufradat segala macam, tahu kata-katanya udah. Itu nggak ada beban. Kalau begini kita jadi beban kan, mau ngomong ini benar apa kagak nih? Kebanyakan kaidah. Ini wujudu syai'in li syai'in itu maksudnya adanya sesuatu karena sesuatu apa gimana? Ya, adanya tafrah karena adanya anka. Tabayun. Nah, ada dan menetas, ada dua hubungan. Nah, apakah burung anka itu menetas? Itu kesimpulannya bertanya ini kayak lebih tekanannya kepada kalimat keduanya, Ustaz. Apakah burung anka itu menetas? Tentunya kalau dia menetas harus ada dia dulu kan. Dia bertelur dan menetas. Kalau awal yang ditanya sesuatu. Contoh lain apa Ustaz kira-kira? Boleh kita tambah aja. Apakah si Zaid itu ada? Itu berarti hal basit. Apakah si Zaid ada dan dia udah makan? Kan ada hubungannya. Apakah dia sudah datang dan sudah makan? Nah, itu bisa namanya hal murakkab. Berarti artinya istifham pertama itu terkait dengan yang keduanya tuh ya. Kalau kita lihat kan tabayyadu al-unaqu wa taparraha berarti terhubung gitu antara taparraha dan tabayyadu itu ya. Ya. Karena untuk menetas harus ada telurnya dulu, Sah. Iya. Ditanyakan tentang wujud sesuatu karena sesuatu yang lain. Karena sesuatu yang lain ada kaitannya. Minimal ada dua kalimat berarti. Bahasa taparroho itu kan ya pastilah terkait dengan telur tentu ya. Telur. Berarti memang kalau kita bikin contoh juga berarti memang harus ada korelasi antara istifham yang pertama yang kedua itu ya. Harus. Orang sama makan kan bisa lah dikorelasikan, ya. Iya. Tapi kalau dari sini mah kaitannya taparroho itu terkait unsur dengan tabayado itu ya. Berarti harus ada hubungan benar-benar gitu. Jelas ya, tabayado, taparroho kan? Iya. Karena telur memang dan kalimatnya memang lekat banget kan? Iya. Menetas dan telur. Kendalanya di sini contohnya satu doang, Ustaz. Iya. Kita cari ahli balaghah. Lanjut, siapa yang melanjut nomor 3? Kita selesaikan istifham hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wa ma yutlabu biha syarhul ismi nahu mal asjadu awil lajinu aw hakikatul musamma nahu mal insanu aw halil mazkuri ma'aha ka qaulika liqadim alayka ma anta wa man yutlabu biha ta'yinuz zamanu madiyan kana aw mustaqbalan nahu mata ji'ta wa mata tazhabu wa ayyana yutlabu biha ta'yinuz zaman mustaqbali khassatan wa takunu fi mawdi'i tahwili ka qaulihi ta'ala yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Oke, Ustaz. Ya. Ma istifham. Wa ma yutlabu biha syarhul ismi. Burung lama itu bisa ditanyakan dengan ma akan syarhul ismi, penjelasan nama atau idhahul ismi. Untuk lebih jelas lagi, menanyakan kayak nanya muradifnya lah. Nah, syarhul ismi maksudnya idhahul ismi. Untuk menanyakan kejelasan satu isim. Contoh, mal asjad. Ada orang nggak tahu apa itu asjad. Jadi ketika kita menjawab, pakai kalimat yang lebih masyhur. Mal asjad. Oh, al asjad huwa zahab misalkan. Ya. Apa itu asjad? Asjad itu emas. Nah, atau yakut juga boleh. Mutiara. Nah, kayak orang nanya, apa ya? Sering contohnya kan dalam tafsir itu diterjemahkan dengan muradif. Nanya tentang kejelasan satu isim. Mal lujainu, lujai. Mal lujain, apa itu lujain? Al lujain huwal fiddah. Nah, lujain itu perak. Nah. Atau bisa juga ma itu digunakan untuk menanyakan hakikatil musamma, hakikat isim tadi. Nah, contoh mal insan. Nah, mal insan berarti artinya al insan hayawanun natek. Misalkan begini, ada orang nggak tahu makna insan. Boleh juga ini untuk menjelaskan isim mal insan. Apa itu insan? Al insan wal bashar. Boleh. Insan itu bashar. Kita gunakan kata lain yang sama dengan insan. Kan? Nah, itu namanya berarti syarah isim. Tapi kalau jawabannya mal insan, al insan hayawanun natek, berarti yang dinanya hakikat. Nanya hakikat insan itu apa? Ya. Kalau dalam Jawahir kalau nggak salah contohnya masyamsu, apa itu matahari?
Kita bilang ke orang, oh matahari itu kaukabun nahariyun, kan, bintang siang. Itu berarti namanya syarah isim, menggunakan kata yang lebih jelas. Tapi kalau nanya hakikat matahari, berarti kita harus jawab yang lebih detail lagi, hakikat. Au halil madzkuri ma'aha, atau ma itu digunakan dengan yama, ditanyakan dengan yama akan syarah isim, akan ini kenapa hakikat ya? Hakikat itu akan hakikatul musamma, atah kepada syarhu. Au halul madzkuri ma'aha, atau hal yang disebutkan bersamanya hakikat. Atau menanyakan hal yang disebutkan bersamanya hakikat. Hakikat. Berulama itu ditanyakan dengan yama akan penjelasan isim. Contohnya mal asjad, mal lujaid. Atau ditanyakan dengan yama akan hakikat musamma. Atau kenapa ya? Tabitnya jadi hali. Atahnya kepada ismi berarti. Ismi, bukan kepada syarhu. Kepada ismi. Berulama itu digunakan akan dia nyama. Ditanyakan dengan nyama akan penjelasan isim, akan penjelasan hakikat musamma, atau penjelasan hal yang disebutkan. Penjelasan isim, penjelasan hakikat musamma, atau penjelasan hal yang disebutkan bersamanya hakikat. Ini enggak ada dhamir lain, Ustaz. Harus ke hakikat ini. Hal yang disebutkan bersamanya hal. Boleh nggak kembali ke hal? Kakolika likadimin alaika. Seperti ucapanmu bagi orang yang datang kepadamu. Ma anta. Jadi ma anta maksudnya mahaluka. Nah, bukan menanya apa engkau, hakikat engkau. Hakikat manusia, hewanat, bukan jawabannya. Nah, ana jahil misalkan. Ya kan? Kayak kaifa anta. Ma anta itu kayak kaifa anta. Kan? Saya sehat, saya lelah. Saya senang, masrurun, atau mahmumun. Nah, itu maksudnya sifat. Hal itu sifat. Menanyakan sifat yang disebutkan bersamanya. Kenapa pakai ma'aha, Ustaz? Ma digunakan, ditanyakan dengan nyama akan penjelasan nama. Akan penjelasan hakikat musamma. Mal insan atau penjelasan hal yang disebutkan bersamanya hakikat. Bisa nggak? Seperti ucapanmu bagi orang yang datang kepada ma anta. Nah, ini ma anta maksudnya bukan hanya apa namanya? Bukan hanya nama, bukan hanya hakikat, nanya keadaan, nanya hal. Jadi ma anta mahaluka atau kaifahalu. Mirip-mirip kaifahalu. Itu lebih kurang, Ustaz. Ini kendala ini dhamir ini. Hal yang disebutkan bersamanya hal. Kan ada aneh ya begini. Hal yang disebutkan bersamanya hal. Apa itu Tengku? Atapnya ke hakikoh. Au hakikoti halil madzkuri ma'ah. Ditanyakan dengannya akan menjelaskan nama, akan menjelaskan hakikat musamma, atau menjelaskan hakikat hal yang disebutkan bersamanya hakikat. Ya. Ini Ustaz, hakikat. Memang nggak ada yang lain kan, yang mu'annas di belakangnya hakikat. Oh. Ya. Oke Ustaz, biarin Ustaz. Yang penting sementara ma bisa digunakan untuk 3 hal ya. Nanya penjelasan isim, hakikat isim, atau keadaan isim juga boleh. Nah. Jadi kalau orang nanya kepada ma anta, kita akan jawabnya gimana ya? Berarti kita udah paham ini. Oh, sehat. Ya, jadi bagaimana halmu? Waman yutlabu biha ta'yinul uqala. Bermulaman itu ditanyakan dengan nyaman akan menentukan uqala, orang yang berakal. Sebalik ma. Kalau ma untuk ghairul akli. Orang bertanya man fiddar. Itu jawabannya pasti orang kan? Man fiddar, siapa di dalam rumah? Pasti jawabannya orang. Ma fiddar, apa yang ada di dalam rumah? Ya, jawabannya bisa lemari, bisa segala macam. Jadi ma untuk tidak berakal. Kakolika, seperti ucapanmu. Kayak ma tadi, asjad kan bukan orang ya benda. Man fataha Misra, siapa itu orang yang telah menaklukkan Mesir? Nah, jawabannya harus jelas karena bukan ta'in, harus jelas berarti. Man fataha Misra. Man fataha Misra. Jawabannya Umar bin As misalkan. Umar bin As. Berarti begini, yang ditanyakan dengan hal, dengan ma tadi, dengan man, dengan mata, kelihatannya ini tasawur semua. Tasawur semua.
Nah, walaupun nggak pakai am muadilah, tapi tasawur ini. Karena jawabannya harus ta'yin. Nggak boleh na'am atau tidak. Yang jawaban pakai na'am atau la, itu khusus tasdik. Nah, iya atau tidak. Tapi kalau yang perlu kepada jawaban secara jelas, itu pasti tasawur semua. Man fataha Misra, siapa yang telah menaklukkan Mesir? Kan nggak masuk akal ya. Ya atau tidak. Harus dijawab secara jelas orangnya. Nah, itu tasawurnya. Marbinas. Wa mata yutlabu biha ta'yinu zaman, dan mata itu dituntut ditanyakan dengannya mata akan penentuan zaman ya, waktu. Madhi yang kana atau mustaqbalan. Madhi ada ianya zaman atau mustaqbal. Mata jita, kapan engkau telah datang? Nah, al-amsi. Mata tazhabu, kapan engkau akan pergi? Ba'da yaumin misalkan. Ya. Atau gadan, mata tazhabu gadan. Wa ayyana yutlabu biha ta'yun zaman mustaqbal. Bermula ayyana itu ditanyakan dengannya akan penentuan zaman mustaqbal secara khusus. Kalau mata boleh mustaqbal, boleh madhi. Kalau ayyana khusus mustaqbal. Wa takunu fi mawdi'i tahwil, dan ada ianya ayyana pada tempat yang mengerikan. Nah, pada tempat yang tahwil, mengerikan. Sesuatu yang besar lah ditanyakan dengan ayyana. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Bertanya ia, kapan itu hari kiamat? Nah, hari kiamat sesuatu yang besar. Ayyana mursaha. Ayyana yaumul qiyamah. Ayyana yaumul qiyamah. Berarti ayyana itu untuk nanya zaman juga, cuma zamannya masa depan. Wa kaifa yutlabu biha ta'yinul hal. Kaifa itu ditanyakan dengannya kaifa akan penentuan hal. Ini biasa kan? Kaifa anta? Nah, bagaimana engkau? Jadi yang kita jawab berarti keadaan. Ya, alhamdulillah kalau kita khair. Nah, khair itu kondisi. Wa aina yutlabu biha ta'yinul makan, dan aina ditanyakan dengannya aina akan penentuan tempat. Memang aina darah makan. Aina tazhabu, kemana engkau akan pergi? Ya. Aina tazhabu. Ya. Kemana engkau pergi? Nah, begitu Ustaz. Ini singkat-singkat aja. Wa anna takunu bimakna kaifa, dan anna ada ianya anna dengan makna kaifa. Contoh, anna yuhyi hadillahu ba'da mautiha. Bagaimana akan menghidupkan akan ini oleh Allah sesudah kematiannya ini. Nah, jadi anna berarti kaifa yuhyi hadillah. Cuma di sini kan kalau dalam ilmu balaghah kata ini kalau ditafsir, kenapa sih enggak didahulukan nama Allah? Mestinya nama Allah kan lebih penting Ustaz ya. Kan bisa aja anna yuhyillahu hadhihi ba'da mautiha. Mestinya kita yang mementingkan nama Allah, kita sebutkan nama Allah dulu. Di sini justru nama Allah ditakhirkan. Ini kata para ulama tafsir. Biasanya kalau orang galau itu kan dia lebih mengutamakan permasalahannya. Nah, enggak peduli kepada yang lain. Karena Nabi Ibrahim ini sedang fokus kepada tadi kan, bukan Nabi Ibrahim ini ya, tentang Uzair. Nah, jadi biasa kalau kita punya masalah, ya masalah kita dulu yang kita munculkan ya. Nah, kasus dulu. Nah, ini begitu di sini ayat ini. Bagaimana menghidupkan kayak ini? Gimana Ustaz? Ihtimam berarti ya. Ihtimam. Jadi mengihtimamkan permasalahannya kan. Walaupun mestinya nama Allah lebih penting. Nah, tapi kan dia nggak lihat itu, lihat masalahnya. Nah, itu Ustaz. Wa bi makna min aina, dan anna ada ia dengan makna kaifa dan dengan makna min aina. Contoh, ya Maryam anna laki hadza, wahai Maryam, dari mana bagimu ini? Anna laki hadza, min aina laki hadza. Apa namanya? Nabi Zakaria masuk menemui Maryam, ada makanan terus kan, buah-buahan yang enggak ada di musim itu. Jadi anna laki hadza, min aina laki hadza. Memang ini susah Ustaz nih. Kalau nggak dijelaskan kita juga nggak tahu nih. Ini udah dibilang di sini kan anna bermakna min aina, ya udah. Wa bi makna mata. Contoh zur anna syi'ta. Artinya zur mata syi'ta. Zurni kita tambahkan. Kunjungi olehmu akan aku anna syi'ta. Artinya mata syi'ta, kapanpun engkau mau. Makanya Ustaz, dalam ayat itu, dalam ayat apa namanya? Nisa'ukum harsul lakum kan? Fa'tuhunna anna syi'tum ya. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Itu para ulama mengartikan anna di situ macam-macam. Iya. Nah, ya kan? Fa'tu harsakum anna syi'tum. Datangilah istrimu
bagaimana cara kamu suka, di mana tempat kamu suka, yang penting jangan di jalan umum kan. Kemudian kapan engkau suka, nah itu umum bisa tiga-tiganya. Nah ini Ustaz Saiful semangat. Haji Saiful kalau dengar kayak gini langsung menyalah dia. Udah ngantuk lagi saya. Jadi Ini kalau khusus buat yang belum balik Ustaz. langsung Pengalaman. kameranya on cam langsung kenyala. Tahu aja. Oke, ini panjang banget ya. Lanjut baca. Lanjut Ustaz. Saya baca dulu. Ini Kam. Siapa Ustaz? Saya Tengku. Coba ya. Monggo, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang dia. Apa hilang? Itu. Nah. Wa kam yatlubu biha ta'yinu adadi mubhamin nahu kam Nah, kam labistum. Wa ayyun yatlubu biha tamyizu ahadil mutasyarikaini fi amrin ya'ummuhuma. Nahu ayyul fariqaini khairun maqaman. Wa yas'alu biha 'ani zamani wal makani wal hali wal adadi wal aqili wa ghairihi hasaba ma tudafu ilaihi. Betul hasaba. Wa qad takhruju alfazul istifhami an ma'naha al-asli li ma'ani akhara tufhimu min siyaqil kalami kat taswiyati nahu sawa'un alaihim a'antatahum am lam tundirhum. Mana lagi cepat. Nayan. Wa nafi yang kedua nafi. Nahu hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan. Wal inkari nahu aghairallahi tad'una. Alaysa Allahu bikafin 'abdahu. Wal amri nahu fahal antum muntahuna. Wa nahu aslamtum bimana intahum, bimana intahu, betul intahu, wa aslamu, wa nahyi nahu atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu, wa taswiqi nahu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim, wa ta'limi nahu hilang. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Wa tahqir nahu ahadal ladhi apa? Maddahtahu kathiran. Wa tahkim nahu aqluka yusawwigu laka an taf'alu kada. Wa ta'jib nahu malin hadal rasuli ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaqi. Oke, Ustaz. Banyak banget nih. Titik dulu, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyun yutlabu biha tamyizu ahadil mutasyarikaini. Bermula ayu itu ditanyakan. Dengannya ayu akan membedakan salah satu dari dua yang bersyarikat pada perkara yang umum ianya perkara akan keduanya dua yang bersyarikat. Ayu digunakan untuk bertanya membedakan dua hal yang sama, ya. Dua hal yang sama. Atau bahasa mudahnya, ayu itu digunakan untuk menanyakan mudhaf ilaih. Ahadul mutasyarika ini maksudnya mudhaf ilaih karena ayu kan isim yang wajib mudhaf ya. Kecuali pada kondisi tertentu. Kalau ayu isim syarat itu beda lagi kan? Ayyam matad'u. Nah, jadi ayu digunakan dengannya, ditanyakan dengannya untuk membedakan salah satu dari dua yang bersyarikat, dua yang sama pada satu perkara yang umum ianya perkara akan keduanya. Di contoh kita lihat, nahu ayul fariqaini, yang mana dari dua kelompok? Ada dua kelompok. Nah, perkara yang bersyarikat apa? Sama-sama kelompok kan? Sama-sama kelompok, satu kelompok toleh, satu kelompok soleh misalkan. Ayul fariqaini khairun maqaman. Yang mana dari kelompok itu, bermula yang mana dari dua kelompok itu yang lebih baik nisbah kedudukannya. Nah, jadi berarti yang ditanyakan mudhaf ilaihnya. Jawabannya tentu harus jelas, kelompok A atau kelompok B. Partai mana? Nah, di antara segala partai yang Anda dukung, kan? Kita jawab.
Wa yus'alu biha aniz zaman, dan ditanyakan dengannya ayu tentang zaman. Kalau mudhaf ilihnya zaman, yang ditanya zaman. Wal makani, dan tentang makan, dan tentang hal, tentang bilangan, tentang yang berakal, wa ghairihi, dan lainnya yang berakal. Hasbama tudhafu ilaih, sekira-kira ma yang dimudhafkan akannya ayu kepadanya. Jadi ayu kesimpulannya ditanyakan tentang mudhaf ilihnya. Nah, gitu Ustaz. Ayul, contohnya misalkan ayul kutubil balaghiyah ya, anfa'u lil mubtadi misalkan. Yang mana sih dari antara kitab-kitab balaghah yang bisa lebih bermanfaat untuk mubtadi? Nah, kita jawab kan, kitab Durusul Balaghiyah atau Jawahirul Balaghah misalkan. Jadi berarti sesudah ayu apakah harus tasniyah Ustaz? Boleh jamak. Ayul kitabaini, boleh nggak ayul kutubi? Tadi saya baca ayul kutubil balaghiyah. Ya, khairun lil mubtadi. Ya, boleh nggak ya sesudah ayu jamak? Apa harus tasniyah? Ayul fariqaini, ayul kitabaini. Karena di sini kan salah satu dua yang bersyarikat ya. Berarti harus tasniyah Ustaz ya. Sesudah ayu kelihatannya harus tasniyah. Nggak boleh jamak. Kalau kita lihat definisi di atas. Ya. Ahadul mutasyarikain. Mutasyarikin. Ayul fariqaini, ayul kitabaini. Ya. Ayul zamanaini ya. Ayu apa? Ayul yaumaini. Hari yang mana di antara dua hari yang lebih baik untuk pergi kemana misalkan? Hari Kamis apa? Hari Jumat. Berarti kayaknya harus tasniyah sementara Ustaz. Ya. Kecuali ada penjelasan yang lain. Itu mutasyarika ini sih soalnya di sini. Itunya Ya, dua aja. tasniyah. Nah, ini udah selesai tentang istifham. Jadi makna istifham asli itu berarti apa namanya tadi? Talabul ilmi ya. Talabul ilmi bisyai, menanyakan sesuatu itu makna aslinya ya. Waqat takhruju alfadzul istifham an makna hal asli. Kadang-kadang keluarlah oleh lafaz istifham dari maknanya yang asli. Ya. Maknanya lafaz yang asli. Kadang-kadang keluarlah oleh lafaz istifham dari maknanya lafaz yang asli. Keluar kemana? Lima'anin ukhra. Lima'anin ukhar. Bagi makna-makna yang lain. Sebagian niskah ukhra. Bagi makna yang lain. Tufhamu yang dipahami akan dianya makna yang lain min siyakil kalam. Dari siyak. Nah, ini berarti makna, bukan makna asli, makna sanawi. Contoh, kat taswiyah. Jadi maksudnya bukan bertanya, tapi menyamakan. Sawaun alaihim andartahum amlam tundirhum. Sama saja kepada mereka, apakah engkau memberi peringatan akan mereka atau engkau tidak memberi peringatan. Kalau yang ditanyakan anzartahum, itu makna asli kan? Anzartahum, apakah engkau telah memberi peringatan kepada mereka? Tapi siaknya karena ada tambahan amlam tundirhum. Nah, jadi maknanya sama saja. Bahkan ada karinah sesudahnya kan? Ada karinah. Sawaun alaihim anzartahum amlam tundirhum fahum la yu'minun. Nah, la yu'minun bisa jadi karinah berarti. Nah, jadi maksudnya sama saja. Nggak akan beriman. Kemudian, wan nafi ada juga istifham maknanya nafi. Hal jazaul ihsan ila ihsan, maknanya tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan. Bukan ditanya ini, tapi berubah jadi pernyataan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Nafi. Dan ingkar. Nah, istifham bermakna ingkari. Aghairallahi tad'un. Apakah akan selain Allah engkau sembah? Maksudnya, janganlah engkau menyembah. Bukan jangan ya. Kalau jangan nahi. Aghairallahi tad'un. Apakah selain Allah engkau sembah? Mestinya. Berarti maksudnya tidak pantas engkau sembah selain Allah. Nah, itu makna ingkar. Alaisallahu bikafin abdah. Adakah tidaklah Allah itu yang mencukupi hambanya? Nah, artinya Allahu kafin abdah. Allah itu mencukupi hambanya. Berarti begini Ustaz, ingkar kalau istifham masuk kepada sebut maknanya nafi kan? Maknanya nafi. Aghairallahi tad'un, apakah akan selain Allah engkau sembah? Nah, tidak. Tidak pantas disembah selain Allah. Adakah tidak? Adakah tidak? Ini istifham, kemudian ada nafi lagi berarti isbat. Apakah tidak cukup Allah untuk hambanya? Maknanya cukup. Cukuplah Allah sebagai hambanya. Allahu kafin abdah. Gimana Ustaz? Istifham ingkari.
Berarti istifham ingkari disebut sini tunggu ya. Ingkari, bukan nahi. Ada kan ada istifham takriri kan alam nasrah itu misalnya takriri itu ya. Alam nasyrah. Alam nasyrah. Mestinya, bukankah kami? Artinya apa? Allah sudah menerangkan hatimu, kan gitu kan? Ya. Takrir. Apa beda ya takrir sama ingkar? Berarti kalau al-ghairallah ini artinya tidak ada Allah. Tidak ada yang pantas disembah selain Allah, maksudnya gitu ya. Ya. Akankah selain Allah kalian sembah? Kalian menyembah selain Allah? Enggak pantas. Ya, mengingkar ya. Kita ingkar. Nah, cuma dalam penjelasan kadang-kadang kita kayak bilang jangan, padahal maksudnya bukan jangan. Iya. Nah, kalau jangan nahi. Siakul kalamnya, korinahnya tunggu ya, kalimat sebelumnya gitu. Iya. Tidak pantas menyembah selain Allah. Karena Allah yang menciptakan dirimu. Nah, karena bukan jangan, mungkin karinahnya nanti mereka memang sudah mempraktekkan menyembah selain Allah. Cuma kita nggak setuju aja. Kemudian amar, ada juga makna istifham amar, perintah. Fahal antum muntahun, apakah engkau sudah selesai? Mestinya selesailah atau berhentilah kamu. Fahal antum muntahun, maka apakah kamu itu sudah berhenti, sudah selesai? Tapi maksudnya di sini perintah, berhentilah kamu. Dari kekufuran kamu. Mungkin ayatnya seperti itu. Perintah. Apa contoh lain? Fahal antum muntahun. Bukan ditanya maksudnya, tapi diperintahkan. Berhentilah. Oh ini ada. Aslam tuh, apakah kamu sudah Islam? Ali Imran. Bimakna intahu, berhentilah kalian dari kekafiran, wa aslimu, dan Islamlah. Jadi bukan bertanya, tapi memerintahkan. Fa'in tawallau, karena ada ujung ayat fa'in tawallau. Fa'in tawallau, fa'innallaha basirun bil ibad, kalau nggak salah. Kemudian nahi, larangan, atahsyawnahum, apakah engkau takut kepada mereka? Maknanya tidak sepantasnya, jangan takut kepada mereka. Atahsyawnahum, apakah engkau takut kepada mereka? Fallahu ahaqqu an tahsyaw, maka bermula Allah itu lebih berhak bahwa engkau takuti akan dia. Kalau ini bisa kita pahami Ustaz. Anak kita keluar rumah, habis itu dicubit sama anak yang lain, dia nggak berani lawan. Kita bilang, kamu takut sama dia. Kan kamu sebaya, maksudnya jangan takut. Nah, itu kan mudah dipahami. Watashwik, ya, watashwik ini untuk merindukan, untuk memancing orang ya, untuk memancing ini, menarik kerinduan. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan kepada satu perdagangan yang bisa menyelamatkan ia akan kamu dari siksa yang pedih. Ini ada tambahan tunjikum min adzabin alim, ini jadi siak ya, yang menunjukkan bahwa adullu ini bukan bertanya, tapi memancing ya. Ya, mancing ya. Tentunya jawabannya mau kan? Mau. Wa ta'zim, dan untuk menunjukkan kebesaran. Man zalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa itu yang bisa memberi syafaat ia di sisinya Allah? Enggak ada. Urusan syafaat itu urusan besar. Illa bi'idznih, kecuali dengan izinnya Allah. Man zalladzi. Siapakah itu alladzi? Ini kita gabung aja ya, zalladzi satu kalimat. Man zalladzi. Siapa itu alladzi yang memberi syafaat ianya alladzi? Siapa? Bermula siapa itu ini? Ini alladzi yang bisa memberi syafaat ia di sisinya Allah kecuali dengan izinnya Allah. Enggak paham Ustaz? Ya. Tapi insya Allah paham. Ta'zim lawannya tahkir. Kalau kita udah paham tahkir, insya Allah paham ta'zim. Ini contoh tahkir dulu. Tahkir untuk menghina. Menganggap, apa namanya, sepele. Ahadalladzi maddahtahu katsiran. Apakah itu ini orang yang engkau puji akan dia banyak? Ada seorang udah ngaji 20 tahun katanya. Kita dengar cerita kan. Pas baca matan takrib, salah mulu. Kita bilang, oh ini yang kamu puji itu. Nah, itu kan melecehkan Ustaz ya. Oh, pelecehan. Ini gurumu. Nah, itu pelecehan. Nah ini, jadi tahkir lawannya ta'zim ini. Kalau ta'zim membesarkan, tahkir melecehkan. Berarti tahkir setelah istifham tunggu ya? Sesudah istifham. Iya, setelah istifham. Berarti itu juga alladzi ini, kalau manzalat itu ya alladzi itu. Yang kalau ta'zimnya itu alladzinya itu ya? Alladzinya. Ahadalladzi. Apakah ini alladzi? Tekanannya di alladzi, berarti alladzinya. Siapa ini? Itu si alladzi yang bisa memberi syafaat, ya alladzi di isinya Allah, kecuali dengan izinnya Allah. Ya. Kita biasanya memahami ini, saya memahami kayak tidak usah. Tadinya saya mengira ini untuk nafi. Tidak ada yang bisa memberi syafaat. Nah, ternyata enggak, ta'zim. Kalau ini mudahlah contohnya usah. Tadi HP kita rusak lah. Contohnya HP kita rusak. Ada teman kita bilang itu mah tukang hebat banget itu, tukang servis HP itu keren banget. Kita bawalah HP kita gitu ya. Begitu dibenarkan oleh dia tambah rusak kan?
bawa pulang ke rumah. Oh itu yang kamu bilang tukangnya keren banget. Nah, itu namanya takhir. Nah, Kalau gini tuh, oh ini yang namanya Haji Saiful apa tuh? Takzim tuh ya. tahajud, itu tahajud. Iya, Tengku. Zulkarnain. Itu bisa takjub juga Ustaz. Tadinya Pak Haji Saiful kita dengar kabarnya kan. Begitu kita bertemu dengan beliau, ternyata beliau itu lebih dari yang kita dengar. Lebih yang kita dengar kan. Nah, misal. Jadi itu berarti ta'zim itu bisa. Ta'zim. Nah, ternyata Anda lebih besar dari kabar yang menyebar tentang Anda misalkan. Gimana Zulkarnain? Setuju? Siap, Haji, siap. Tahakum. Nah, yang 9 tahakum. Apa arti tahakum? Tahakum taubeh biasanya. Saya susah membedakan Ustadz antara tahkir dan taubeh. Kalau tahkir menghina kan, menyepelekan. Kalau menghina. Jadi kalau tahakum itu taubeh. Arti taubeh mencela. Bisa sama nggak menghina sama mencela? Bahasa Indonesia sama. Sama. Contohnya begini Ustaz. A'akluka yusawwirulaka antaf ala kaza. Apakah bermula akalmu itu memberi alasan ia bagimu bahwa kamu berbuat akan ini? Ada seseorang tokoh, dia berbuat sesuatu yang tidak pantas. Ya kan? Berbuat sesuatu yang tidak pantas. Kita bilang, kok bisa ya? Kok bisa ya kamu melakukan itu? Nah, apa namanya bahasa Indonesia? Nah, itu. Apakah akalmu yang mendorongmu untuk melakukan itu? Enggak pantas lah mestinya kamu melakukan. Nah, itu apa namanya? Taubeh. Contoh dalam tafsir kemarin ada ketemu, lupa. Nah. Contohnya tahakum. Ketemu kemarin ngaji tafsir kemarin surah Ali Imran, lupa lagi. Tahakum di sono katanya. Oh di sini tadi ini kalau di surat Ali Imran tadi ini aslamtum ini yang tahakum bukan perintah. Coba saya lihat lagi, takut salah. Lupa. Baru semalam ngaji. Udah lupa. Ali Imran. Semalam ayat 25. Memang semalam ada pengajian. Ada Ustaz ngaji sebentar. Oh bukan, kemarin bukan istifham. Ini Ustaz. Amar tahakum. Fabashirhum bi'adzabin alim. Dalam surah Ali Imran, fabashirhum bi'adzabin alim, maksudnya tahakum untuk menyepelekan mereka, menghina mereka, mencela. Beri kabar gembira olehmu kepada mereka dengan siksa yang pedih. Kalau dicontoh di kemarin kita kan rada bingung ya. Susah kemarin memahaminya. Fabashir. Pas kita ngaji Al-Baqarah fabashir. Fabashiril ladzina amanu. Kabar gembira. Meledek kayaknya Tengku ya. Meledek, mungkin bisa meledek. Ya. Meledek. Yang penting begini Ustaz, harus beda antara tahkir dan tahakum. Kalau tahkir memang benar-benar apa ya? Kalau bahasa Indonesia menyakitkan banget ya. Menyakitkan banget Ustaz. Kita disepelekan banget karena nggak ada nilai, kayak tukang jam tadi atau tukang servis HP kan. Udah capek dia ngomong hidup keren banget tukangnya, kita bawa HP kita rusak. Itu tukang yang kamu bilang hebat. Gimana itu perasaan kita kalau dia bilang begitu? Kayak ya gimana gitu, kecewa Ustaz. Hakum ni enggak kayak membuli gue. Membuli? Enggak. Coba lihat Ustaz arti tahakum bahasa Indonesia apa yang bagus terjemahannya. Ada Tengku itunya istihzaan bihi wa istikhafan. Istakhofa. Menyepelekan ya? Apa namanya? Ya istihza'a. Ya menertawakan, membuli atau itu meledek itu Tengku. Meledek ya? Bisa kata Ustaz Dirwan kalau bahasa kekiniannya itu membuli gitu. Membuli secara kalimat itu. Mengejek. Mengejek. Mengejek Ya, itu mengolok, menertawakan.
Kalau maknanya Menertawakan. bisa juga syukhriyah. Syukhriyah kan meledek juga, Tengku. Menghina. Istihja. Istihja kan artinya mentertawakan kan. Enggak, maksudnya Meledek. cara membedakan sama tahkir. Tahkir kan kayak mengejek juga, Merendahkan tahkir itu ya, Tengku. merendahkan. Susah benar bahasa Arab. Boleh berarti Ustaz Irwan membuli, mengejek, mengolok, menertawakan. Apakah akalmu mendorong bagimu untuk berbuat seperti itu? Nah, Tahkir nih kayak tasgir itu guru ya kalau di ilmu nahwu itu kan. Tahkir. ya, tahkir, tasghir. Menganggap kecil. Ya. Kalau tasghir menganggap kecil. Kutaib, walaupun maknanya bukan menghina kan. Kutaib, buku saku kan. Kitab, buku. Kutaib, buku saku, buku kecil. Yang selanjutnya, ini kita kurang-kurang paham dikit, insya Allah nanti kita belajar kembali. Wa ta'ajub dan ta'ajub, merasa heran. Contoh, ma lihadzar rasuli ya'kulu ta'am. Bermula apa itu bagi ini Rasul? Makan ia akan makanan, berjalan ia di pasar. Jadi orang kafir Quraisy itu heran dia, Rasul kok makan? Mestinya Rasul itu kayak malaikat kan? Kok Rasul sama seperti kita ya? Ta'ajub. Ya, jadi istifham ini. Tapi ditulisannya pisah. Ma lihada. Ya, ma lihada, mali kayak harta, ma lihada. Kenapa ini Rasul makan ya makanan, berjalan di pasar? Wa tambih alat dolal, dan memberitahukan kepada kesesatan. Fa aina tadhhabun. Kita tahu seseorang itu salah jalan kan? Salah jalan, tersesat. Fa aina tadhhabun. Tapi ayat ini. Kemana engkau mau pergi? Salah jalan itu, balik. Nah, itu maksudnya. Kita tahu teman kita mau kemana, tapi jalannya kemana? Kita bilang mau kemana itu? Salah itu maksudnya, salah jalan. Ayo balik. Tambih hanit alat dolal. Satu lagi Ustaz, ya udah titik ini. Nah, ini. Kemudian wal wa'id, mengancam ya. Ataf alu kadza waqad ahsantu ilaika. Apakah engkau berbuat seperti itu padahal aku sudah berbuat baik kepadamu. Ini kan mengancam. Kalau kamu enggak tobat seperti itu kan, wa'id, mengancam. Masa kamu seperti itu padahal aku sudah berbuat baik kepadamu. Titik Ustaz. Wallahu a'lam bishawil marji wal ma'am. Udah 7:30 juga, kita titik Ustaz. Insyaallah berarti terus kita membaca biar paham. Kayaknya Susahnya ditanya balaghah.